cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, mutabi'in sampai pada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita nanti jadi manusia mendapatkan sama dari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat datang kepada tim PKKS dari Kecamatan Kertasari, khusus Dinas Pendidikan. Yang pertama Bapak Haji Asep SPD, yang kedua Ibu Hajah Nani Mulyani SPD, Ibu Sumpi, Pak Haji, Ibu Haji. Beginilah keadaan SD Cisarua, walaupun di ujung, tetapi bukan menyombongkan Pak Haji, Bu Haji. Sekilas dari prestasi untuk kegiatan ekstra apa itu OSN, yang alhamdulillah adanya ke Parantos Cisarua, Parantos mengalirkan ke tingkat nasional. Yang selanjutnya saya akan memaparkan beberapa hal mengenai kegiatan-kegiatan saja yang telah dilaksanakan oleh saya selaku kepala sekolah. Ini profil saya, nama sudah ada, yang perlu dibicarakan. TNK bertugas terakhir saya bulan Agustus 2016, Pak Panggil aja itu terus dari 8 tahun, which is 2 atau 2 periode. Next, mengenai tenaga pendidik dan kependidikan profil ini ada guru terdiri dari guru kelas ada 6, kelas 1 guru kelas 1 India di saya SPD, guru ini. Yang kedua guru kelas 2 Bu Eri Jani. Oh, India Sayani dari Talun. Dari teman saya masih seperti yang ketiga Neng Burjana SPD, guru kelas 3 mulai ini P3K dari Sentosa. Setelahnya yang keempat guru kelas 4 Perbanan Hidayah SPD berdiri. Yang kelima Pak Suara lagi
kegiatan PPG ya, wajib pasti. Yang keenam, guru kelas 6 adalah Akbar Firmansyah SPD. Ini yang paling imam muslim guru Jawa Tengah. Selanjutnya guru PAIDP Kemendak SPDI, kemudian guru administrasi dan usaha guru Maswati dan Pak Adi Madewati. Itulah mengenai tenaga pendidikan, di mana dalam pendidikan ini beberapa orang yang sudah sertifikasi, antaranya ada 4 orang, yaitu Pak Imam Muslim, Pak Akbar, guru SPDI, dan saya sendiri. Kemudian guru honor ada 4, termasuk 4, guru PNS 2 dan P3K ada 4. Itu sekilas tenaga pendidik dan pendidikan. Di sini kemudian mengenai profil SDN Negeri Cisarua, ya, MPSN 2000754 beralamat di Kampung Cisarua, Desa Hendrami, Kecamatan Kertasari, tahun pendirian 1974. Kemudian jumlah rombel ada 6 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6, dan status tanah pendirinya SD ini yaitu HGP Perkebunan Sedap. Selanjutnya peserta didik ini ada 117, adalah perempuan 57, laki-laki 60. Ini terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Wajib ini siswa dari Bu Haji bertanya, ini kebanyakan dari Kabupaten Garut, Bu Haji kan, hampir 70% Kabupaten Garut dan 30% Kabupaten Garut. Selanjutnya visi daripada SD Negeri Cisarua, yaitu dulunya insan pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipekerti, cerdas dan terampil. Mungkin saya tidak akan panjang lagi, hanya mengingatkan. Kemudian misi terdiri dari 5 misi. Yang pertama, mengembangkan akhlakul karimah dalam kehidupan. Kedua, meningkatkan prestasi pembelajaran dan keterampilan. Ketiga, membangun hubungan yang harmonis dengan instansi lain. Yang keempat, meningkatkan lingkungan yang hijau dan bersih. Dan yang kelima, meningkatkan semangat kerja dan semangat belajar yang tinggi. Itu saja sekilas fakta mengenai visi dan misi sekolah. Kemudian dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu mengenai pengembangan mutu, baik itu adalah kegiatan proses belajar dan sarana prasarana. Dan dalam pengembangan tersebut, jadi di sana yang pertama ada perencanaan pengembangan mutu, mulai dari mengadakan rapat dengan guru-guru, di mana di sini untuk meningkatkan pengembangan proses belajar mengajar, khususnya di SD Negeri Cisarua. Pengembangan mutu kegiatan proses belajar mengajar ini yang pertama-tama ada perencanaan itu adalah ada pelaksanaan supervisi kebiasaan, pemanfaatan media, adanya grup kelas di WA, dan ekstrakurikuler serta asesmen. Ini yang dilaksanakan. Pelaksanaan supervisinya ini dokumen saya melaksanakan supervisi kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, ditambah guru PAIDP dan PJOK. Selanjutnya pelaksanaan asesmen, mungkin karena di lingkungan SD Cisarua, khususnya di Kampung Cisarua, tidak
sinyalnya jelek atau internetnya, jadi tidak bisa melaksanakan yang sekarang resmi UNBK buat dia. Ini dilaksanakan masih menumpang di SMP Negeri Kertasari 1. Ini adalah dokumen daripada pelaksanaan asesmen UNBK. Kemudian dalam kegiatan berjalan ini yang Bapak Ibu guru lakukan dalam proses belajar itu dengan pemanfaatan, yang pertama adalah pemanfaatan lingkungan sebagai media, yang kedua pemanfaatan benda topik, yang ketiga pemanfaatan sampah plastik yang sebagai bisa dipakai untuk media pembelajaran. Nah, ini pembiasaan SD Negeri Cisarua. Di sini ada upacara bendera, kemudian ada sholat duha, ada senam pagi, ya. Kemudian ekstra kegiatan ekstra kurikuler di SD Negeri Cisarua. Oh ya, maaf, literasi tadi ya tidak. Ini ada kegiatan literasi setiap hari, dimana sebelum masuk di 7.15 anak-anak sudah dibiasakan membaca buku, itu untuk literasi yang biasa. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di SD Cisarua terdiri dari kegiatan olahraga, pramuka, dan yang ketiga adalah PTQ. Yang kembali ke di kegiatan ekstra kurikuler bola voli ini saya sampaikan mungkin dari selain masuk kegiatan ekstra, anak-anak setiap sore ada dalam pembelajaran kejokan juga di dalam intranya. Alhamdulillah untuk tadi disebutkan oleh saya bahwa untuk kegiatan khusus dari SD Cisarua itu poli dan ada atletik, ya, atletik juga. Alhamdulillah untuk kegiatan poli tahun-tahun kebelakang sudah mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional. Ya, tahun kemarin juga alhamdulillah yang masuk tahun kemarin hanya dari atletik sampai di kabupaten juara berapa teman-teman? Juara kedua, ya. Kedua itu untuk atletik dari tahun kemarin. Kalau poli kemarin ya gugur, ya nggak masuk itu. Kemudian pramuka juga, kegiatan pramuka pelaksanaan kegiatan pramuka juga dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah, ya. Nih. Kemudian untuk BTQ ini khusus guru PAIDP, ini mengatakan ada baca tulis Quran, ya. Membaca Quran dan menulis. Ini adalah merupakan kegiatan dari BTQ. Nah, ini prestasi sudah dari tingkat kecamatan, tingkat gugus, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Alhamdulillah SD kami telah mengalami dan juga mendapatkan sampai ke tingkat nasional. Baik. Ini untuk prestasi yang telah dicapai oleh siswa-siswi SD Negeri Cisarua. Kemudian dalam pengembangan mutu sarana prasarana yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang
mungkin musikan untuk pemeliharaan khususnya yang ringan-ringan saja ya. Nah itulah kegiatan yang saya laksanakan ke tahun-tahun ke belakang. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini lebih meningkat lagi khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, apalagi dalam sekarang sudah dikhususkan diwajibkan itu adalah literasi dan numerasi. Mudah-mudahan saya sudah merintis bersama guru-guru untuk lebih meningkatkan pemahaman atau membaca literasi dan numerasi baik para pendidik maupun siswa-siswi. Alhamdulillah untuk para pendidik, apalagi sekarang sudah ada plafon Merdeka Belajar, saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, semuanya sudah melaksanakan, Pak Haji melaksanakan kegiatan di plafon Merdeka Belajar, dan sampai semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat dari PNN semuanya. Dan paling tidak satu di Sukarno panjang sudah sampai beberapa. Di sini hanya baru 1 orang itu, jadi tidak berat gitu ya, dituntut terus sebenarnya. Nah itu mungkin ada sekedar informasi kepada Pak Haji dan Bu Haji mengenai PNN. Kemudian rencana 1 tahun ke depan, mungkin kami selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di SMT Solo ini merencanakan yang pertama itu akan melaksanakan perencanaan mungkin sekarang karena sudah berbasis data hasil kajian dari rapor pendidikan. Itu mungkin saya akan bersama-sama rekan guru untuk bisa nantinya melaksanakan berbasis data. Kemudian yang kedua, meningkatkan literasi dan numerasi baik peserta dan tenaga pendidik. Nah ini mungkin karena sekarang juga sudah berjalan ya, insya Allah mungkin ke depan-depannya para pendidik atau para siswa itu akan lebih meningkat lagi. Yang ketiga, ingin meningkatkan kompetensi tenaga pendidik mulai HT dan KKG. Kemungkinan ini meningkatkan kompetensi pendidik mulai HT, training atau baik kelompok kerja guru ya. Yang keempat, yang kelima, ini adalah yang kelima, ingin meningkatkan level awal menjadi level berkembang pada P5 ya. Kemungkinan saya menekankan kepada Bapak beserta Ibu guru dalam P5 ini terus laksanakan, karena ini sudah menjadi kewajiban, sudah ada rapornya ya. Pak Haji dan Bu Haji juga ini berjalan ya, P5 ini sudah ada. Kemudian mengefektifkan PMM sebagai teman tenaga pendidik untuk kualitas pembelajaran. Ini tadi di para pendidik membuka platform Merdeka Belajar ini khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru dan bisa mendemonstrasikannya atau melakukan aksi nyatanya kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan. Kalau ke depan, kalau pengadaan apa itu IT atau yang lainnya, mungkin ini akan dipikirkan. Kemudian beserta pemeliharaannya. Nah itulah sekilas pandang mengenai kegiatan yang saya lakukan sebagai kepala sekolah. Apabila ada hal-hal yang kurang
atas kehadiran yang pertama Bapak Ibu pengawas dan rekan guru semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kami pertama, ini sudah bagus. Kegiatan ini, kegiatan presentasi ini merupakan di dalam penilaian kinerja kepala sekolah merupakan kegiatan baru. Kan nanti yang dinilainya periode 4 ya, 4 tahun. Kalau sekarang yang dinilainya adalah 1 tahun karena tahunan. Nah nanti mah begitu periode pasti penilaian itu jadi di tahun pertama itu berdasarkan rencana jangka panjangnya RKJM-nya. Jadi ada gambaran rencana abdi teh tadi nama keayaan SDT kieu. Saya melakukan saya melakukan misalnya kira tadi nama ieu teh aya ruangan ieu. Nah, tetapi saya merencanakan membuat ini dan hasilnya ini, itu menambahkan jadi rencana, kinerja dan hasil. SD Cicerone ini jauh tapi nemenin. Betul, setelah pemaparannya cukup luar biasa, menggambarkan keadaan di SD Cisarua. Sudah tergambar dan kegiatannya dan sebagainya sudah tergambar. Bahkan ini bukan gambaran yang diada-adakan gitu ya, karena memang kami mengamati memang Cisarua cukup luar biasa dalam berbagai beberapa prestasi gitu ya. Kemudian tanggapan yang pertama dari visi misi ya, visi misinya cukup luar biasa, tapi ada sedikit miskomunikasi antara visi di RKJM dengan visi yang di kurikulum itu ada sedikit beda ya. Saya harap harus sama ya Pak ya, harus sama. Karena visi itu perubahan sesuatu itu dimulai dari visi yang dijabarkan ke dalam misi, kemudian diikuti dengan strategi. Misinya sudah ada, visinya sudah ada, strategi sudah ada, yang dikelola oleh seorang pemimpin yang hebat. Jadi kemajuan sukses di awal itu dari visinya. Kemudian program literasi. Saya melihat program literasi di sini cukup berjalan ya. Ada pojok bacanya, ada sudut bacanya. Kalau pojok mah di luar ya, kalau sudut seperti ini ya. Ini pojok luar ya. Kalau di kelas sudut baca, kalau di luar pojok baca.